Bab 191 membantu tawar-menawar. Melihat kepala saudara keenamnya dipukuli dan bengkak, Wolf berbalik dan berkata dengan wajah menyanjung, Dr. Qin, tolong jangan beritahu saudara Long tentang ini. Kita tinggalkan saja dulu dan bicarakan apa yang terjadi di antara kita. Qin Haodong menunjuk ke pintu yang ditendang dan berkata, ini pintu adikku dan kau baru saja mendobraknya, apa yang akan kau lakukan dengan pintu itu? Baiklah, aku akan membayarnya, kau tentukan harganya. Wolf menjawab dengan tergesa-gesa. Yah, setidaknya kamu punya sikap yang baik. Bagaimana dengan 1 juta? Qin Haodong tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada Wolf dan orang-orang sejenisnya. Wolf mungkin bersikap seperti anjing yang suka menyanjung di depannya, tetapi dia pasti akan menipu jika berhadapan dengan orang lain hari ini. Pada saat yang sama, pemilik rumah itu turun dari tanah dan bergumam, Sepupu, apartemen ini milikku, kamu tidak perlu membayar pintu yang rusak itu. Keluarlah dari sini. Kau tidak berhak bicara di sini. Wolf menendang perut saudara keenamnya dengan keras, lalu menendangnya ke tanah. Sekarang dia sangat membenci saudaranya. Dia tidak akan pernah mendapat masalah besar jika bukan karena dia. Wolf berbalik dan menatap Wolf dengan wajah masam, Dr. Qin, bukankah pintu itu agak mahal? Pintunya murah, hanya 100 yuan, tapi kau membuat adikku takut, dan harganya 999.900, kata Qin Haodong dengan wajah dingin, memangnya kenapa, apa kau bilang adikku tidak berharga sebanyak itu? Tentu saja. Aku akan membayar. Wolf sekarang takut menyinggung Qin Haodong. Dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan penyesalannya dan membayarnya. Dia tidak bisa lebih membenci tuan tanah itu sekarang. Baguslah kalau menurutmu itu masuk akal. Qin Haodong mengambil alih kartu bank dari Wang Rubing dan melemparkannya ke Wolf dan berkata, transfer uangnya. Wolf tidak punya pilihan lain selain mengambil telepon genggamnya dan mentransfer 1 juta kepada Wang Rubing. Mendengar pesan itu, Qin Haodong mengangguk puas dan berkata kepada Wolf, mari kita tutup pintu dan bicarakan tentang rumah itu. Dia bilang kamu berbagi bagian dari apartemen itu, dan dia butuh persetujuanmu untuk menjualnya. Wolf sangat marah. Dia berbalik ke arah pemilik rumah dan berkata dengan marah, merupakan kehormatan bagi Anda bahwa Dr. Qin ingin membeli rumah Anda, mengapa Anda masih ragu-ragu, tanda tangani sekarang. Pemilik rumah berkata, Sepupu, apartemen itu setidaknya bernilai 2 juta, dia hanya menawar 220.000, bukankah itu terlalu rendah? Qin Haodong berkata, Wolf, menurutku 220.000 sudah cukup adil, bagaimana denganmu? Tidak, Dr. Qin, saya rasa jumlahnya masih agak tinggi, bagaimana kalau kita bulatkan menjadi 200.000? Wolf sekarang membenci saudara keenamnya. Dia baru saja kehilangan 1 juta, dan dalam sekejap, dia kehilangan 20.000 lagi. Pemilik rumah itu benar-benar tercengang karena cadangannya membantu pihak lain dalam tawar-menawar. Dia berkata dengan wajah getir, Sepupu, apartemenku bernilai lebih dari 2 juta. 150.000. Tak lama kemudian Wolf menurunkan harganya lagi. Bagaimana mungkin, Sepupu, mengapa terus jatuh? Pemilik rumah tercengang. 100.000, kata Wolf dengan suara dingin. Sekarang tuan tanah itu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia telah melihat bahwa saudaranya tidak mampu menyinggung Qin Haodong. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, jangan berteriak, Sepupu. Aku akan menjual apartemen itu seharga 100.000 yuan. Dia merasa jika dia tidak menjualnya cukup cepat, dia bahkan akan kehilangan 100.000 yuan dan mengirimkan apartemen itu secara gratis, atau bahkan membayar pembeli sebagai gantinya. Itu saja, mengapa Anda ragu-ragu jika pembelinya adalah Dr. Qin? Wolf berbalik dan berkata kepada Qin Haodong, Dr. Qin, apakah Anda setuju dengan harganya? Qin Haodong menepuk bahunya dan berkata, bagus sekali, mari kita tanda tangani kontraknya. Wang Rubing tidak percaya apa yang telah terjadi. Dia tidak menyerahkan kontrak sampai Qin Haodong memanggilnya dengan namanya beberapa kali. Melihat angka 100.000 yang tertera pada kontrak, hati pemilik rumah itu berdarah. Tangannya gemetar dan tidak sanggup menandatanganinya. Apa yang membuatmu ragu-ragu, tanda tangani sekarang juga. Kata Wolf sambil menekan tangan pemilik rumah untuk menandatangani namanya. Setelah menandatangani, wajah pemilik rumah dipenuhi air mata karena terlalu banyak dipukuli dan menyesal kehilangan rumah itu. Setelah Wang Rubing menandatanganinya, 100.000 yuan ditransfer ke pemilik rumah. Rumah itu menjadi miliknya mulai sekarang. Setelah semuanya beres, Wolf berkata dengan wajah menyanjung, Dr. Qin, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, saya akan meninggalkan Anda sendiri jika Anda tidak mau. Qin Haodong berkata, tidak apa-apa, kamu boleh pergi sekarang, beritahu sepupumu untuk tidak datang ke sini lagi, dia akan menanggung akibatnya jika aku menemukannya datang ke sini lagi. Jangan khawatir, Dr. Qin, aku akan mematahkan kakinya jika dia berani masuk ke apartemen itu sekali lagi.
Wolf pergi bersama teman-temannya dan Tuan Tanah dan dia membuat janji. Wang Rubing melihat kontrak di tangannya dan tidak percaya itu benar. Dia baru saja membeli apartemen dengan 100.000 yuan. Terima kasih, Dong. Dengan senang hati, apartemennya kecil, terima saja sekarang dan aku akan membelikanmu apartemen yang lebih besar sebagai hadiah pernikahanmu. Qin Haodong menelepon Lin Momo. Dia meminta staf dari perusahaan propertinya untuk mengubah pintu Wang Rubing menjadi pintu anti pencurian yang canggih. Kemudian dia kembali ke rumah setelah semuanya beres. Saat itu hampir pukul 12 malam ketika dia memarkir mobilnya. Dia membuka pintu dan naik ke atas. Seluruh gedung itu sunyi, tanpa suara apapun. Di mana Hu Xiaoxian, apakah dia tidur atau pergi? Qin Haodong naik ke atas sambil berpikir. Dia tidak melihat siapapun di ruang tamu, jadi dia memeriksa dapur. Dapurnya benar-benar gelap. Dia mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak ada suara lain. Dia pergi ke kamar Hu Xiaoxian. Pintunya tidak diketuk. Dia mendorong pintu dan memeriksa kamar, tetapi tidak menemukan siapapun di tempat tidur. Selimutnya telah ditumpuk dengan rapi. Apakah dia benar-benar sudah pergi? Qin Haodong mengulurkan tangan untuk menyentuh sakelar di dinding. Ia ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi di ruangan itu. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang karena ia merasa ada seseorang di belakangnya. Pria itu muncul di belakangnya tanpa suara. Qin Haodong yakin bahwa pria itu berniat jahat. Dan dia tahu bahwa pria itu cukup kuat. Memikirkan hal itu, Qin Haodong berbalik dengan cepat dan menghantam punggungnya dengan kedua telapak tangannya yang bertenaga. Dia sudah kelelahan menghadapi serangan itu, tetapi orang di belakangnya begitu kuat sehingga semua tenaganya bisa ditangkis dengan mudah. Yang lebih aneh lagi adalah alih-alih membalas, pria itu malah menempelkan kedua telapak tangan Qin Haodong di dadanya. Wah, rasanya enak dan empuk. Itulah yang pertama kali dirasakan Qin Haodong. Kedua tangannya menekan dua gunung yang tinggi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya. Anak kecil, kamu jahat sekali, kamu memanfaatkan aku. Suara menggoda datang dari kegelapan. Hingga saat itu Qin Haodong menyadari bahwa orang yang muncul di belakangnya adalah Hu Xiaoxian. Qin Haodong berkata dengan nada tidak puas, apa yang kamu lakukan, kenapa kamu tidak menyalakan lampu dan bersikap sangat licik, aku bisa saja ketakutan setengah mati. Hu Xiaoxian berkata, siapa yang menyelinap, aku atau kamu, kenapa kamu menyelinap ke kamarku? Qin Haodong berkata dengan canggung, ini rumahku, bolehkah aku datang untuk memeriksanya? Baiklah, ini rumahmu, tapi benda yang kau tekan itu milikku, bisakah kau membawanya pergi, atau setidaknya naik atau turun? Qin Haodong kemudian menyadari bahwa tangannya masih berada di dada Hu Xiaoxian. Dia segera menariknya kembali. Dia menyalakan lampu dan berkata, sudah larut malam, mengapa kamu belum tidur? Bagaimana aku bisa tidur tanpa kau kembali? Hu Xiaoxian memegang lengan Qin Haodong dan berkata, aku khawatir kau akan lapar saat kau kembali, jadi aku sudah memasak banyak hidangan, bagaimana kalau kau mencicipinya? Qin Haodong bertanya, apakah kamu sudah makan malam? Tentu saja tidak, aku sedang menunggumu. Yah, sebenarnya kamu tidak perlu melakukannya. Qin Haodong berkata dan dia sedikit tersentuh. Dia telah menghabiskan 500 tahun di dunia kultivasi, dan ini adalah pertama kalinya dia memiliki seseorang yang menunggunya di rumah. Aku memasak semua hidangan ini untukmu, bagaimana mungkin aku tidak menunggu? Hu Xiaoxian berkata sambil menarik Qin Haodong ke dapur. Kemudian dia membawa 4 hidangan ke meja. Coba saja. Hu Xiaoxian menatap Qin Haodong dan berkata. Ekspresinya merupakan gabungan antara rayuan, keseksian, dan sedikit jejak kepolosan. Qin Haodong mengambil sepotong iga babi panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia langsung merasakan cita rasanya memenuhi lidahnya. Enak sekali, kata Qin Haodong setelah mencicipi potongan itu, kamu juga harus mencobanya. Hu Xiaoxian memindahkan kursi dan duduk di sebelah Qin Haodong. Dia sedang makan dan membantu Qin Haodong mengambil makanan. Qin Haodong merasa aneh tetapi entah bagaimana dia menikmati semua ini. Dia bertanya, kamu tinggal di rumah seharian, apa kamu tidak bosan? Sama sekali tidak, kata Hu Xiaoxian, saya sedang bercocok tanam dan memasak di sini, waktu berlalu begitu cepat, di malam hari saya merasa sangat gembira karena membayangkan akan segera bertemu dengan Anda. Ketika dia mengatakan itu, dia memegang lengan Qin Haodong dan berkata dengan wajah bahagia, aku tidak tahu apakah kamu telah mencintai seseorang dengan sepenuh hati dan jiwamu. Itu terasa sangat menyenangkan. Qin Haodong tersentuh, tetapi dia bersikeras dan berkata, ini tidak pantas. Hu Xiaoxian berkata, aku merasa sangat baik, aku milikmu apapun yang terjadi. Dengan baik, Qin Haodong punya pilihan lain. Dia kembali ke kamarnya setelah makan malam. Keesokan harinya,
Qin Haodong mengantar anak kecil itu ke taman kanak-kanak dan mengendarai Porsche 911 miliknya ke tempat tinggal Wang Rubing. Ia akan mengantar Wang Rubing ke perusahaannya untuk menandatangani kontrak hari ini, dan mengirimkan mobil itu kepadanya sebagai hadiah. Dia memarkir mobil di tempat parkir dan naik ke atas untuk menemui Wang Rubing. Dia membuka pintu dan melihat Wang Rubing sedang mengenakan jas. Ketika melihat Qin Haodong, dia berkata, "Dong, bagaimana penampilanku? Apakah pantas jika aku memakai ini saat masuk kerja?" "Tidak buruk," kata Qin Haodong. "Kamu tampak dewasa, cakap, canggih, dan penuh pengertian. Pria lajang di perusahaan itu akan mengalami masalah tidur di malam hari setelah mereka melihatmu masuk. Hentikan, ayo pergi." Keduanya berkata sambil melangkah keluar pintu. Wang Rubing memegang lengan Qin Haodong seperti biasa. Begitu mereka turun, mereka melihat seorang pemuda tampan berusia 20-an, mengenakan setelan jas rapi, dengan buket besar bunga mawar menunggu di lift. "Rubing, selamat pagi, bunga ini untukmu." Pemuda itu berlari dan mengirimkan bunga itu kepada Wang Rubing. Tiba-tiba dia melihat Qin Haodong di sampingnya. Ekspresinya berubah dan bertanya, "Rubing, siapa dia sebenarnya?" Qin Haodong tersenyum. Sepertinya adiknya cukup menarik, dia selalu punya banyak penggemar. "Zhang Hao, aku sudah menjelaskan bahwa ini tidak akan berhasil, tolong berhenti menggangguku." Wang Rubing berkata sambil menarik Qin Haodong dan pergi keluar. Bab 192 Kecemburuan adalah iblis. Zhang Hao mengejarnya dan bertanya, "Rubing, apakah kamu tidak akan memberitahuku siapa dia?" Wang Rubing menjawab dengan wajah dingin, "Siapa dia tidak ada hubungannya denganmu." Setelah itu, dia mendorong Zhang Hao dan pergi ke tempat parkir bersama Qin Haodong. Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kecambah kacang, aku heran kamu punya banyak pengejar." "Omong kosong, aku bukan lagi tauge." Qin Haodong berkata, "Siapa dia, apakah dia juga punya keluarga?" "Tidak, dia tidak melakukannya, namanya Zhang Hao, dan keluarganya mengelola sebuah rumah sakit. Beberapa hari yang lalu, Biro Sanitasi pergi ke rumah sakit untuk memeriksa pekerjaan. Dia melihatku saat itu dan terus mengejarku sejak saat itu. Dia mengirimiku bunga setiap pagi, aku sangat kesal." Qin Haodong berkata, "Dia tidak setampan aku, tetapi tetap saja tampan, ditambah lagi, keluarganya kaya, dia tipikal, tinggi kaya tampan, mengapa kamu tidak mencobanya, Bibi akan senang melihatmu membawanya pulang." Wang Rubing menghela napas dan berkata, "Aku baik-baik saja dengannya, dia jujur, dan memperlakukanku dengan baik, tetapi dia mengukur segalanya dan mengurus segalanya dengan uang, aku tidak bisa menerimanya, itu terlalu vulgar." Qin Haodong berkata, "Itu bukan salahnya, banyak gadis zaman sekarang lebih suka menangis di jok belakang BMW daripada tertawa di jok belakang sepeda motor, bisa dimengerti kalau dia berpikir seperti itu." Wang Rubing mendengus dan berkata, "Lagi pula, aku tidak bisa menerimanya." Saat itu, Zhang Hao menyusul mereka lagi. Dia menghalangi jalan Wang Rubing dan bertanya dengan marah, "Rubing, mengapa kamu menolakku? Apakah karena orang ini? Apa kelebihannya? Apakah dia lebih tampan dariku, atau lebih kaya dariku?" Wang Rubing menjawab dengan marah, "Uang, uang, uang, tidak bisakah kamu berhenti membicarakan uang setiap hari?" "Rubing, orang-orang yang mencintaimu akan menghabiskan uang untukmu setiap hari, dan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa selain berbicara manis kepadamu setiap hari semuanya adalah anak-anak gigolo, jangan sampai kamu tertipu olehnya." Zhang Hao membuang bunga mawar di tangannya ke tempat sampah di pinggir jalan. Kemudian dia mengeluarkan kunci BMW baru dari sakunya dan berkata, "Lihat, menggosok, ini BMW baru yang kubeli untukmu, harganya 700.000, apa kau masih meragukan cintaku padamu?" Sambil berkata demikian, ia menekan tombol kunci. Lampu mobil BMW merah menyala. Dan secara kebetulan, mobil itu diparkir tepat di sebelah Porsche 911 milik Qin Haodong. Wang Rubing baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika Qin Haodong menariknya ke samping. Qin Haodong kemudian mengeluarkan kunci Porsche 911 dan menyalakan mobil. Ia berkata kepada Zhang Hao, "Bung, mobil itu terjangkau, hanya 3 atau 4 kali lipat harga mobilmu. Apa maksudmu, apakah kau pamer padaku?" Zhang Hao bertanya dengan wajah dan lehernya memerah. "Aku bilang ini hadiahku untuk adikku, dan kamu harus menunjukkan ketulusan yang lebih jika kamu ingin berkencan dengannya. Ada banyak orang yang suka mencari untung di dunia ini, tetapi adikku bukan salah satunya." Qin Haodong menepuk bahu Zhang Hao dan masuk ke dalam Porsche 11 miliknya. Lalu mereka pergi. Zhang Hao awalnya tercengang, lalu ia terbangun. Ia merasa bahagia saat menyadari bahwa pemuda itu adalah saudara laki-laki Wang Rubing, bukan saingannya. Kemudian dia teringat apa yang baru saja dikatakan Qin Haodong dan menyadari bahwa dia telah berusaha dengan cara yang salah. Qin Haodong naik taksi ke Lins Group setelah membantu Wang Rubing membereskan semua barangnya.
Tak lama setelah masuk lift, pintunya terbuka dan Lin Momo masuk. Mau kemana, kenapa sendirian, di mana Saber dan yang lainnya, tanya Qin Haodong. Meski Lin Pingchao telah ditangani, masih ada kemungkinan pembunuh lain akan muncul kapan saja, oleh karena itu, Qin Haodong mengkhawatirkan Lin Momo. Tidak apa-apa, aku hanya nongkrong di grup, aku tidak akan keluar, kata Lin Momo, ada perubahan besar yang terjadi di grup, aku perlu memeriksa beberapa apartemen kita dan melihat apakah ada yang butuh perubahan. Qin Haodong segera memahaminya. Lin Zigao dan putranya, Lin Pingchao telah menempatkan banyak saudara dan teman mereka di dalam kelompok tersebut. Orang-orang itu tidak bekerja cukup keras dan yang lebih buruk, mereka memengaruhi perkembangan kelompok tersebut. Setelah kematian Lin Pingchao dan pensiunnya Lin Zigao serta menjadi orang bodoh, Lin Momo pasti akan menyingkirkan mereka yang tertahan di suatu pekerjaan tanpa melakukan sedikit pun pekerjaan. Lin Momo hari ini mengenakan kuncir kuda, dengan gaun hitam biasa. Dia tampak seperti lulusan perguruan tinggi baru. Dia masih menawan, tetapi auranya yang suka memerintah telah hilang. Jelas bahwa dia akan melakukan kunjungan rahasia. Qin Haodong berkata, aku akan pergi bersamamu. Baiklah, itu akan menyenangkan. Kini hubungan mereka telah diketahui oleh seluruh kelompok, mereka tidak perlu bersembunyi dari apapun. Mereka keluar dari lift bersama-sama dan berjalan menuju bagian pemasaran, bergandengan tangan. Lin Momo berkata, saya baru saja membaca laporan dari Departemen Pemasaran, dan sebagian besar terlihat bagus, kecuali ada beberapa orang yang tidak melakukan apapun dan sama sekali tidak memiliki konten tentang penjualan tersebut, saya ingin tahu apa yang mereka lakukan. Saat berbincang-bincang, keduanya memasuki bagian pemasaran. Ada banyak pekerja yang sibuk di sana dan mereka semua berhenti untuk menyapa bos mereka. Kemudian mereka melanjutkan pekerjaan mereka lagi. Mereka memeriksa sekeliling dan melihat seluruh situasi berjalan dengan baik. Lin Momo merasa puas. Saat itu, mereka mendengar alunan musik dari sudut. Keduanya menelusuri asal suara dan melihat seorang pria berseragam duduk di mejanya dan meletakkan kedua kakinya di atas meja. Dia sedang menonton video pendek di app di mejanya, yang menampilkan seorang wanita menggoda sedang bernyanyi. Alih-alih bekerja, dia malah menonton pertunjukan langsung di depan umum selama jam kerja. Wajah Lin Momo langsung berubah dingin. Dia dan Qin Haodong pergi ke meja pada saat yang sama. Banyak orang yang melihatnya, sementara sedikit yang memperhatikannya, beberapa orang bahkan tampak senang dengan apa yang terjadi. Sepertinya orang itu tidak begitu populer di sini. Qin Haodong sedikit terkejut saat berjalan ke arah pria itu. Pria yang menonton video pendek itu adalah cucu kakeknya dan juga putra Li Kai, Li Donghai. Terakhir kali Qin Haodong pulang, dia diberitahu oleh Li Kai bahwa Li Donghai mendapat pekerjaan di kota Jiangnan setelah lulus. Qin Haodong tidak tahu bahwa pria itu ada di Lin's Group. Li Donghai juga pernah melihat Qin Haodong. Ekspresinya yang santai tiba-tiba berubah. Dia bertanya dengan wajah dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Li Donghai telah menindas Qin Haodong, memanggilnya bajingan saat mereka masih muda, karena Li Kai dan istrinya lebih menyayanginya. Qin Haodong sama sekali tidak menyukainya, dia mencibir dan berkata, mengapa aku tidak bisa berada di sini jika kamu bisa? Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Siapa aku dan siapa kamu? Aku karyawan terdaftar di Lin's Group. Li Donghai berkata sambil menunjuk kartu karyawan di dadanya. Dia tampak sangat bangga. Dia merasa lebih unggul dari Qin Haodong sejak mereka masih muda dan merasakan hal yang sama sekarang. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil saat melihat Lin Momo karena dia belum pernah melihat wanita secantik itu sepanjang hidupnya. Bahkan bintang-bintang di TV itu pun tidak sebanding dengannya. Pria itu tidak lama berada di sana, dan dia sudah bermain-main seharian. Jadi dia tidak tahu siapa Lin Momo. Dia menarik kakinya dari meja dan berkata kepada Qin Haodong, ayah mengatakan kepadaku bahwa kamu kembali untuk menipu kakekku di rumahnya beberapa hari yang lalu, sekarang kamu telah menipu wanita secantik itu, kamu benar-benar ahli dalam hal itu, bagaimana kamu bisa menipu begitu banyak orang? Lin Momo tidak terburu-buru berbicara karena Li Donghai mengenal Qin Haodong. Sekarang pria itu menghina Qin Haodong begitu banyak, dia berkata dengan tidak puas, tidak bisakah kamu bersikap kasar? Aku pacarnya, apa maksudmu dengan menipu? Pacarnya. Kecemburuan yang luar biasa terpancar di mata Li Donghai. Ia membenci Qin Haodong saat ia masih kecil karena ia yatim piatu. Ia harus selalu merasa lebih unggul. Ketika ia melihat Qin Haodong memiliki pacar yang begitu cantik, dan memikirkan bahwa ia hidup dengan seorang wanita tua, ia merasa sangat tidak nyaman dengan kesenjangan tersebut. Dia menatap Lin Momo dan menyindir. Pacar, dia pasti seorang pendamping di pesta dansa yang sudah muak dengan tamu-tamunya dan ingin menjalani kehidupan normal, itulah sebabnya dia memilihmu, seorang pemuda malang. Seluruh aula departemen pemasaran menjadi sunyi senyap setelah dia mengatakan itu.
Tidak ada yang berbicara dan tidak ada yang bergerak. Seseorang bahkan memperlambat napasnya. Suasana begitu sunyi sehingga Anda bahkan dapat mendengar suara jarum jatuh, jika ada. Namun, Li Donghai tidak pernah menyadari perubahan tersebut. Kecemburuan itu mengerikan karena dapat membuat orang kehilangan kendali. Itulah yang terjadi pada Li Donghai sekarang. Petik 2. Dia secara naluriah percaya bahwa Qin Haodong dan Lin Momo tidak bekerja di grup tersebut karena keduanya tidak mengenakan kartu karyawan. Sekarang mereka bukan karyawan grup tersebut, maka tidak masalah jika dia bersikap jahat kepada mereka. Dia sudah cukup berhati-hati, tetapi dia tidak tahu bahwa ada dua orang di perusahaan ini yang tidak perlu mengenakan kartu karyawan, satu adalah Lin Momo, dan yang lainnya adalah Qin Haodong. Lin Momo adalah presiden perusahaan dan tidak apa-apa jika dia tidak memakainya. Qin Haodong dikenal sebagai pacar Lin Momo, dia juga tidak membutuhkan itu. Mereka termasuk golongan istimewa di perusahaan ini, dan tidak ada yang berani memeriksa kartu karyawan mereka. Li Donghai tidak merasakan apa-apa sementara karyawan lain benar-benar terkejut. Pria itu menghancurkan dirinya sendiri. Dia bersikap sombong karena didukung oleh seseorang dalam kelompoknya. Terlalu sering ketika orang lain sedang bekerja, dia bermain game dan menonton pertunjukan langsung. Itu belum semuanya. Dia menyebut presiden perusahaan itu sebagai gadis panggilan yang ingin menjalani kehidupan normal. Itu sama saja dengan bunuh diri. Qin Haodong hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tahu Li Donghai adalah seorang idiot, tetapi dia tidak pernah tahu kalau orang itu sebodoh itu. Dia adalah orang paling idiot yang pernah ada. Lin Momo segera menjadi cemberut, dan menatap Li Donghai dengan mata dingin. Apa yang kau katakan, katakan lagi. Cao Yang, Direktur Departemen Pemasaran, bergegas ke sana begitu menerima berita itu. Dia kebetulan mendengar semua yang baru saja dikatakan Li Donghai. Setelah melihat seluruh situasi, dia sekarang berdiri di samping, takut untuk berbicara. Lin Momo dikenal sebagai orang yang suka memerintah dan dingin. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan agar dia bisa tetap bekerja di sini. Ketika semua orang berduka atas kematian Li Donghai, dia terus berkata seolah-olah situasinya belum cukup buruk. Apa, aku sudah cukup melihat orang-orang sepertimu, aku bisa tahu bahkan jika kau sudah berhenti dari pekerjaanmu, jangan mencoba berpura-pura. Lin Donghai adalah lulusan perguruan tinggi, dan biasanya, dia lebih pintar dari sekarang. Dia mabuk karena cemburu saat melihat Qin Haodong punya pacar yang cantik. Itulah sebabnya dia menjelek-jelekkan Lin Momo. Cao Yang sudah menutup matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria berusaha keras untuk menghancurkan dirinya sendiri. Qin Haodong menatap Li Donghai dan berkata dengan nada menyedihkan, pergilah sekarang, jangan sampai dirimu terbunuh di sini. Apa maksudmu? Li Donghai menarik kartu di dadanya dan berkata dengan arogan, aku adalah karyawan terdaftar dari Lins Group, jadi apa yang akan kau lakukan, memecatku. Bab 193 Sapi Tua Memakan Rumput Lembut. Para staf di sekitar sudah mempersiapkan pemakaman Li Donghai. Dia baru saja menjadikan presiden sebagai gadis pendamping. Tuhan tahu bagaimana dia akan berakhir mati. Presiden Lin Momo adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memecat Li Donghai di antara semua orang dalam grup. Qin Haodong menatap si idiot yang bahkan tidak tahu bahwa karirnya akan berakhir. Qin Haodong tidak menyukai pria itu, tetapi dia tidak bisa begitu saja mengusirnya dari grup demi kakeknya, Li Qingshan. Sebelum mengambil keputusan, Li Donghai berusaha keras untuk memprovokasi Lin Momo. Qin Haodong bukanlah orang yang bisa disalahkan, dan dia tidak berminat untuk membantunya. Saya tidak punya hak untuk memecatmu, tapi pacar saya punya hak. Qin Haodong berkata dan berjalan ke samping. Niatnya jelas. Dia memberi Lin Momo hak untuk membuat keputusan. Lin Momo tahu apa yang dimaksud Qin Haodong. Dia tidak mempertimbangkannya lagi dan berkata kepada Li Donghai, bagaimana kamu bisa diterima bekerja, mengapa kamu bekerja ketika orang lain bekerja? Bukan urusanmu bagaimana aku bisa dipekerjakan dan apa yang kulakukan, kata Li Donghai dengan arogan, dan kamu, ini departemen penjualan Lins Group, sebaiknya kamu keluar dari sini sekarang, kenapa kamu membentakku, kamu bahkan tidak punya kartu karyawan. Staf yang lain mengira kepala orang itu pasti ditendang oleh seekor keledai dan itulah sebabnya dia berani meminta presiden untuk keluar. Lin Momo menoleh ke arah direktur departemen penjualan, Cao Yang. Dia bertanya, Direktur Cao, siapa yang mempekerjakannya? Itu, wakil direktur sumber daya manusia, Guo Xiaomei, dia datang dan menyuruh kami untuk mengurusnya sendiri. Cao Yang juga tidak menginginkannya, tetapi Guo Xiaomei adalah wakil direktur sumber daya manusia, dan itu adalah departemen yang tidak mampu dia tanggung. Terlebih lagi, dia juga adalah simpanan pemegang saham besar Zhao Zongchen. Jadi Cao Yang harus menoleransi Li Donghai. Dia tidak memperlakukan Li Donghai seketat yang dia lakukan kepada orang lain.
Li Donghai bekerja ketika dia mau, dan melakukan apapun yang dia suka. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa si idiot itu akan bertemu Lin Momo dan menjadikannya gadis pendamping. Dia akan memecat si babi bodoh itu meskipun itu akan menyinggung Guo Xiaomei. Kebodohan Li Donghai sudah di luar imajinasinya. Li Donghai masih berbicara kepada Lin Momo dengan arogan, "Lihat, aku ditolong, tinggalkan Qin Haodong dan ikutlah denganku, aku bisa membantumu masuk ke dalam kelompok." Lin Momo mengabaikannya dan berkata kepada Cao Yang dengan wajah cemberut, "Katakan pada Guo Xiaomei untuk datang ke departemen pemasaran sekarang, dalam perjalanan." Cao Yang menjawab dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Guo Xiaomei. "Siapa kamu? Apa kamu tahu siapa Guo Xiaomei? Apakah kamu sedang mencalonkan diri? Siapa kamu yang bisa berkata seperti itu? Dia adalah wakil direktur sumber daya manusia Lins Group. Semua orang butuh persetujuannya untuk bergabung dengan grup." Li Donghai tidak bisa berhenti bicara ketika Guo Xiaomei berlari tergesa-gesa. Dia begitu terburu-buru hingga kehilangan salah satu sepatu hak tingginya, jadi dia mengambil yang satunya di tangannya, berlari ke bagian pemasaran dengan kaki telanjang. Ketika dia tiba di depan Lin Momo, dia terengah-engah. Dada silikonnya terbalik dan turun drastis. Cao Yang telah memberitahunya tentang apa yang telah terjadi, dan dia tahu dia dalam masalah besar hari ini. Itulah sebabnya dia berlari ke sini dengan putus asa, berharap dia bisa menyelamatkannya kembali. "Guo Xiaomei, apakah kamu mempekerjakan orang itu?" Lin Momo bertanya dengan dingin. Sebelum Guo Xiaomei sempat berbicara, Li Donghai sudah lebih dulu mengatakannya, "Jaga mulutmu saat berbicara dengan Xiaomei-ku, sudah kubilang dia adalah wakil direktur sumber daya manusia, dia punya kekuasaan besar, dan kau harus bersikap sopan." Orang itu masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Guo Xiaomei terengah-engah, dan napasnya hampir berhenti saat mendengar si idiot itu berbicara. Dia berteriak, "Diam kau!" Qin Haodong mengangguk dan berpikir dalam hati bahwa orang itu sangat bodoh, dan dia akan mati karenanya suatu hari nanti. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Guo Xiaomei menjawab Lin Momo dengan sangat malu, "Ya, ya Presiden, saya mempekerjakannya." "Xiaomei, kenapa kau begitu takut padanya? Dia hanya..." Li Donghai tiba-tiba menyadarinya saat mengatakan itu. Dia berteriak, "Apa, Presiden? Hanya mantan gadis pendamping, kan?" Lin Momo berkata dengan dingin. Guo Xiaomei hampir ingin membenturkan dirinya ke dinding. Dia bertanya-tanya apa yang dikatakan si idiot itu. Posisinya di dalam kelompok itu telah jatuh setelah Lin Zigao dan putranya dipecat. Dia mungkin masih memiliki Zhao Zongchen, tetapi itu tidak cukup baginya untuk melawan Lin Momo. Dia takut Lin Momo akan mengambil kesempatan dan menyingkirkannya dari kelompok itu, dan sekarang si idiot, Li Donghai, telah menyeretnya ke dalam masalah besar. Dia sedang berpikir keras. Dilihat dari situasinya, dia bisa yakin bahwa Li Donghai akan dipecat oleh Lins Group. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menarik garis pemisah antara si idiot itu dan dirinya. Li Donghai benar-benar tercengang saat itu. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia bertanya-tanya mengapa wanita itu adalah presiden, dan apa yang telah dilakukan Qin Haodong hingga berkencan dengan presiden. "Xiaomei, ini pasti kesalahan, bagaimana dia bisa menjadi presiden, dia tidak punya kartu karyawan." "Sudah kubilang diam saja, kapan kau pernah melihat seorang presiden dengan kartu karyawan?" Guo Xiaomei berharap bisa mencekik Li Donghai. Dia sibuk menggambar garis batas tetapi dia terus memanggilnya, "Xiaomei." Dia adalah partner terburuk yang pernah ada. Li Donghai akhirnya tahu bahwa ia telah membawa masalah yang sangat besar. Ia sangat membenci rekan-rekan kerjanya karena mereka tidak menyadari bahwa presiden ada di sini. Ia tidak tahu bahwa ia telah menyinggung mereka semua karena ia terlalu sombong sebelumnya. Qin Haodong tertawa dan berkata, "Wakil Direktur Guo, sungguh baik sekali Anda telah merekrut orang-orang berbakat yang luar biasa untuk perusahaan kami." Qin Haodong jelas-jelas telah memukul Guo Xiaomei saat dia sudah terpuruk, dan Guo Xiaomei tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya. Dia pantas mendapatkannya karena dia mendengarkan Lin Pingchao dan pergi untuk memprovokasi Qin Haodong beberapa hari yang lalu. Lin Momo berkata dengan dingin, "Guo Xiaomei, kamu harus memberiku penjelasan untuk ini." Suaranya sekarang mengandung kemarahan. Guo Xiaomei menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Presiden, saya tidak begitu mengenal Li Donghai, saya mempekerjakannya karena resumenya terlihat bagus dan prestasinya di sekolah juga bagus. Saya pikir dia berbakat dan akan membuat perbedaan besar di masa depan, itulah sebabnya saya mempekerjakannya." Dahi dia mengeluarkan keringat setelah dia mengarang seluruh ceritanya. Qin Haodong mencibir dan berkata, "Begitukah?" "Ya, itu benar." Dia pikir Lin Momo tidak akan pernah memeriksa profil Li Donghai sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa Qin Haodong mengetahui profil Li Donghai lebih dari siapapun.
Qin Haodong berkata, sejauh yang saya tahu, dia tidak lulus 6 mata kuliah selama kuliah dan hampir putus sekolah karena melecehkan seorang gadis. Saya tidak melihat kinerja yang bagus seperti yang Anda sebutkan, dan bagaimana dia bisa berbakat dalam hal itu. Yah, itu tidak tercantum dalam resumenya, dia pasti berbohong tentang itu. Guo Xiaomei berkata, saya ingin merekrut lebih banyak talenta untuk grup, dan saya tidak menyangka dia punya kualitas yang buruk, dia sangat tidak punya tujuan, dan bahkan menghina presiden kami, dia mencemarkan nama baik perusahaan. Ini salahku karena tidak memeriksanya dengan saksama. Aku akan memecatnya sekarang dan melakukan pemeriksaan mandiri. Guo Xiaomei sangat pandai bermain. Dia berbicara dengan ekspresi yang menyayat hati, seolah-olah dia benar-benar menyadari kesalahannya. Dia berpikir bahwa Li Donghai harus meninggalkan perusahaan, dan dia harus menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Li Donghai tiba-tiba tidak puas dengan idenya. Dia berkata, Guo Xiaomei, kamu pembohong. Guo Xiaomei sangat takut bahwa partner bodoh itu akan mengatakan hal-hal yang merugikan lainnya. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, kamu tidak dalam posisi untuk berbicara di sini, diamlah. Li Donghai berteriak, dasar jalang, kau mau mengusirku? Kita sudah sepakat bahwa kau akan mempekerjakanku asalkan aku tidur denganmu. Sekarang aku sudah melayanimu dengan sangat baik, kau menyuruhku pergi, bersikaplah lebih bijaksana. Itu omong kosong. Wajah Guo Xiaomei memerah dari kepala sampai leher. Dia tidak menyangka Li Donghai akan mengatakan hal itu di depan umum. Dia telah tidur dengan pria tua, jadi dia ingin merasakan pria muda. Dia bertemu Li Donghai di sebuah bar dan keduanya membuat kesepakatan dengan cepat. Guo Xiaomei akan membantu Li Donghai untuk masuk ke Lin's Group dan Li Donghai akan tidur dengannya sebagai balasannya. Qin Haodong merasa Li Donghai sangat lucu. Pria itu tinggi dan tampan. Dia cocok menjadi seorang gigolo. Li Donghai bersikeras dan berteriak, apa-apaan ini, buat apa aku tidur dengan wanita tua kalau kamu tidak berjanji untuk memasukkanku ke dalam kelompok? Aku lihat dada palsumu, kamu palsu dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu sapi yang makan rumput lembut, sekarang kamu sudah puas dan ingin menendangku, itu tidak akan terjadi. Melihat semua orang memperhatikannya, Guo Xiaomei berteriak dengan tergesa-gesa, jangan ganggu aku, ini tidak seperti yang dia katakan. Dia berkata kepada Lin Momo, Presiden, saya tidak begitu mengenalnya, jangan tertipu olehnya. Melihat Guo Xiaomei tidak mau mengakuinya, Li Donghai merasa khawatir. Dia mengeluarkan ponselnya dan berteriak, karena kamu begitu kejam, maka kamu tidak menyalahkanku untuk ini. Dia membuka file audio, yang darinya terdengar suara seorang wanita, berkata, jangan khawatir, saya wakil direktur sumber daya manusia Lin's Group, saya bisa menerima Anda asalkan Anda melayani saya dengan baik, tidak akan ada masalah, gaji bulanan per bulan akan di atas 8.000. Semua orang tahu bahwa pembicaranya adalah Guo Xiaomei. Li Donghai berteriak, bagaimana bisa, kau akan mengakuinya atau tidak, aku punya banyak fotomu, telanjang, di ponselku, bagaimana kalau aku menunjukkannya ke semua orang? Guo Xiaomei tidak tahu kalau Li Donghai sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ia merasa malu dan marah. Lalu ia berteriak, dasar bajingan, kau menjebakku. Setelah itu, dia berlari ke arah Li Donghai, mencakar dan menggigit. Kuku-kukunya yang tajam meninggalkan bekas darah di wajah Li Donghai. Li Donghai juga tidak bersikap baik, dia menjambak rambut Guo Xiaomei, menendang dan meninju. Mantan rekan yang menguntungkan itu tiba-tiba berubah menjadi musuh. Cukup, hentikan. Lin Momo berteriak dengan marah. Para petugas keamanan bergegas maju dan menarik kedua orang itu agar menjauh. Rambut Guo Xiaomei benar-benar berantakan, dan dia masih berusaha mengatakan sesuatu, tetapi dia gagal menemukan alasan untuk dirinya sendiri sekarang. Karena tidak ada yang akan berhasil selama audio Li Donghai ada di sana. Qin Haodong berkata, apalagi yang akan kau katakan? Ini adalah grup Lin, bukan tempat bagimu untuk menampung anak-anak laki-laki gigolo. Lin Momo berkata dengan dingin, beritahu bagian sumber daya manusia untuk memecat keduanya, selidiki dan tetapkan tanggung jawab padanya sesuai dengan peraturan grup. Bab 194 Aku pria yang baik. Li Donghai berteriak, tidak, kamu tidak punya hak memecatku. Dia mengenal dirinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Dia telah menghabiskan seluruh waktu kuliahnya untuk makan, minum, berjudi, dan berzinah. Dia telah dihukum oleh sekolah berkali-kali, dan sudah cukup beruntung karena tidak putus sekolah. Sejarahnya telah tercatat dengan jelas dalam arsip pribadinya. Itulah sebabnya dia gagal mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Dia telah mengeluarkan banyak biaya untuk masuk ke Lin's Group. Kelompok itu menyediakan makanan dan dia hampir tidak bekerja sepanjang hari. Itulah sebabnya dia tidak ingin keluar sama sekali. Lin Momo berkata dengan dingin, beri aku satu alasan untuk tidak memecatmu. Kita adalah keluarga, kamu pacar Haodong,
dan aku saudaranya, kamu tidak bisa memecatku. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum manis kepada Qin Haodong, dengan wajahnya yang penuh dengan goresan berdarah dari Guo Xiaomei. Itu membuatnya tampak sangat lucu. Haodong, ini aku, saudaramu, kamu tumbuh besar di keluarga kami, sekarang kamu punya presiden sebagai pacarmu, kamu harus membantu saudaramu untuk lepas dari masalah ini. Kau saudaraku. Qin Haodong mencibir dan berkata, jika aku tidak salah ingat, ini pertama kalinya dalam beberapa tahun ini kau menyebut dirimu saudaraku, kau telah memanggilku bajingan sejak kita bertemu, kau memukuliku, memaki-makiku, mengambil barang-barangku, sekarang kau menyebut dirimu saudaraku. Li Donghai berkata dengan malu, aku masih terlalu muda untuk mengerti itu, kau boleh menjadi saudara kandungku asalkan kau bisa berbicara mewakiliku hari ini. Qin Haodong tahu betul temperamen orang itu. Jika dia mendapat kesempatan untuk tetap bertahan di grup, tidak ada yang tahu lubang apa yang akan dia buat atas nama Qin Haodong. Dia berkata, simpan omong kosong itu, Li Donghai, pergilah sebelum kau masih punya pilihan, jangan sampai kau mendapat masalah. Haodong, aku memang salah sebelumnya, tolong bantu aku, demi kakek nenek kita. Aku tidak langsung mengusirmu dari perusahaan karena mereka, sekarang kau menghancurkan dirimu sendiri lagi, siapa yang harus disalahkan untuk itu? Melihat Qin Haodong tidak menggigit umpannya, Li Donghai terjatuh dan berteriak, Qin Haodong, dasar bajingan tidak tahu terima kasih, keluargaku membesarkanmu, ingat. Melihat pria itu menunjukkan jati dirinya, Qin Haodong berkata dengan dingin, siapapun yang membesarkanku, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang pergilah dari sini. Dia melambaikan tangannya, dua pengawal datang dan menggendong Li Donghai keluar. Melihat Li Donghai sedang ditindak, Guo Xiaomei memohon pada Lin Momo dan berkata, Presiden, tolong beri saya kesempatan lagi, saya tahu saya salah dan saya tidak akan melakukannya lagi. Lin Momo berkata, Guo Xiaomei, aku tahu apa yang telah kau lakukan pada kelompok ini. Mengapa aku harus memberi kesempatan pada wanita sepertimu? Guo Xiaomei terdiam. Matanya terus menatap keluar pintu karena dia telah menelepon Zhao Zongchen sebelum dia tiba di sini. Dia bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu begitu lambat, dan mengapa dia belum datang juga. Untungnya, ketika pintu terbuka, Zhao Zongchen masuk dengan tergesa-gesa. Guo Xiaomei berlari ke arah Zhao Zongchen seperti melihat sebuah keluarga. Ia meraih lengan Zhao Zongchen dan menyandarkan dadanya di sana, lalu berkata dengan suara manis, tolong aku, Presiden memecatku. Jangan khawatir, saya akan bicara dengan Presiden, kata Zhao Zongchen sambil melangkah ke arah Lin Momo. Ia bertanya, Presiden, apa yang terjadi? Xiaomei melakukan pekerjaan yang hebat di sini, mengapa Anda memecatnya? Aku akan langsung menjelaskannya padamu, Zhao. Sekarang kau benar-benar suami yang diselingkuhi. Qin Haodong meraih bahu Zhao Zongchen dan dengan singkat memberitahunya apa yang terjadi antara Guo Xiaomei dan Li Donghai. Zhao Zongchen sangat marah setelah mendengar itu, meskipun Guo Xiaomei tidak lebih dari sekadar simpanannya, bukan istrinya. Dia tidak akan pernah membiarkan Guo Xiaomei bersama pria lain. Lihat apa yang telah kau lakukan, Jalang, beraninya kau datang kepadaku untuk meminta bantuan, sekarang keluarlah dari kelompok ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah Zhao Zongchen berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan marah. Guo Xiaomei berlari mendekat dan bersikeras untuk menyandarkan payudara palsunya padanya, tetapi Zhao Zongchen menamparnya sekali hingga jatuh ke tanah. Kemudian dia membuka pintu dan pergi. Dasar bajingan, ini semua salahmu, kau menghancurkan hidupku. Setelah Guo Xiaomei bangkit dari tanah, dia melampiaskan semuanya pada Qin Haodong. Qin Haodong mencibir dan berkata, kamu membuat pilihan sendiri, tidak ada yang bisa disalahkan untuk itu, sekarang pergilah dari sini. Apa kau benar-benar berpikir akan semudah itu menyingkirkanku? Melihat bahwa dia tidak punya jalan kembali, Guo Xiaomei meletakkan tangannya di pinggul dan menunjukkan warna aslinya sebagai seorang wanita pengkhianat. Dia menunjuk Lin Momo dan berteriak, aku punya hubungan dengan pemerintah dan dunia bawah, aku bukan orang yang mudah ditipu, sepupuku adalah pemilik geng itu, dia punya lebih dari 1000 orang pengikut. Saya akan melepaskan ini jika Anda dapat menjadikan saya direktur sumber daya manusia. Atau sepupu saya akan menghancurkan grup ini begitu dia datang. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Konon katanya orang berpayudara besar itu bodoh, dan sekarang itu benar adanya. Bahkan payudara Guo Xiaomei pun palsu. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat Lin's Group. Dia mengancam sekelompok besar orang dengan seorang penjahat, dan ingin menjadi direktur sumber daya manusia. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dia mungkin berpikir dengan pergelangan kakinya. Qin Haodong berkata, kalau begitu, bawa sepupumu ke sini, kita lihat saja bagaimana dia menghancurkan Lin Group. Semoga kamu tetap bisa bersikap tegar saat dia ada di sini, tunggu saja dan kamu akan menyesal saat dia datang.
Ucapnya sambil mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Lin Momo berkata kepada Qin Haodong, apakah itu perlu, usir saja dia dari sini. Qin Haodong berkata, aku bisa mengatasinya, kita harus menyelesaikan semua masalah ini sekaligus, kalau-kalau dia kembali kepada kita dengan para bajingan itu. Tak lama kemudian, kerumunan di luar departemen pemasaran menjadi gelisah. Sekelompok penjahat berpakaian warna-warni menyerbu masuk, dengan pipa besi dan pisau di tangan mereka. Mereka tampak sangat garang. Departemen pemasaran terbuka untuk umum. Jadi mereka langsung masuk tanpa banyak halangan. Yang memimpin adalah seorang pria dengan tato kepala serigala raksasa di dadanya. Dia adalah kenalan Qin Haodong, Wolf. Wolf sudah kesal sejak dia kembali kemarin. Dia akan membantu saudara keenamnya dan menghasilkan uang tambahan, tetapi sebaliknya, dia malah kehilangan 1 juta di sana. Panggilan Guo Xiaomei benar-benar membuatnya bersemangat. Ia pikir ia bisa memeras dan mendapatkan banyak uang hari ini untuk menebus apa yang hilang kemarin. Jadi ia tidak sabar untuk bergegas masuk bersama rekan-rekannya. Ia pikir para penjaga keamanan Lin Group masih seperti dulu, jadi ia mengabaikan mereka. Setelah memasuki gerbang, dia melambaikan pipa besi di tangannya dan memecahkan beberapa gelas. Kemudian dia berteriak dengan arogan, beraninya kau menggertak sepupuku. Sekarang keluar dan hadapi aku. Itulah dirimu, sepupu, kau harus mendukungku. Guo Xiaomei melompat ke pelukan Wolf dan bersandar di dadanya. Dia tampak sangat bersalah. Jangan khawatir, Mei, tidak ada yang bisa menindasmu selama aku bersamamu. Wolf menepuk bahu Guo Xiaomei dan berkata, siapa yang menindasmu, katakan sekarang dan aku akan mematahkan kakinya. Itu dia, bocah gigolo itu, kata Guo Xiaomei sambil menunjuk ke arah Qin Haodong. Ada banyak orang berkumpul di departemen itu, jadi Wolf tidak menyadari keberadaan Qin Haodong di sana, tetapi saat dia menyadarinya, dia hampir jatuh berlutut. Ia menangis dalam hati. Sungguh malang baginya untuk bertemu dengan pria menyebalkan itu lagi, setelah kehilangan 1 juta dolar kemarin. Melihat Wolf membeku, Guo Xiaomei berteriak, sepupu, itu orang yang menindasku, sekarang patahkan kakinya untukku. Bagaimana kalau aku pukul kepalamu, jalang? Wolf melompat dan menendang perut Guo Xiaomei, lalu menjatuhkannya ke tanah. Guo Xiaomei tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berbaring di tanah dan berteriak, kamu menendang orang yang salah, sepupu, kenapa kamu memukulku? Kaulah orang yang akan kutendang, dasar bodoh. Wolf menendang Guo Xiaomei beberapa kali lagi, lalu berjalan ke arah Qin Haodong sambil tersenyum. Dia berkata dengan hormat, maaf merepotkanmu lagi, Dr. Qin. Serigala. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bertemu. Kita bertemu lagi begitu cepat. Qin Haodong menepuk bahu serigala dan berkata dengan senyum yang menarik, kamu punya banyak sepupu, apakah kamu melakukan ini untuk mencari nafkah? Wolf berkata dengan malu, Dr. Qin, wanita bodoh itu baru saja menyinggungmu, aku akan memberinya pelajaran saat kita kembali, aku yakin dia tidak akan mengganggumu lagi. Qin Haodong berkata, sekarang kita sudah saling kenal, segalanya menjadi lebih mudah. Kau benar, kita kenalan, aku akan membawanya kembali jika kau mengizinkanku. Wolf berkata sambil hendak membawa Guo Xiaomei pergi. Dia berharap bisa pergi secepatnya. Qin Haodong adalah orang terakhir yang ingin dia temui di dunia ini. Tunggu sebentar. Qin Haodong menghentikannya sebelum dia pergi. Dr. Qin, apa lagi yang bisa saya bantu? Tanya Wolf dengan wajah tersanjung. Saya bilang akan lebih mudah karena kita sudah saling kenal, kita tidak perlu berkelahi atau membunuh, tetapi saya tidak bilang kita tidak perlu melakukan apapun tentang hal itu. Wolf berkata, Dr. Qin, apa yang Anda inginkan, sepatah kata dari Anda dan saya akan mematahkan kaki wanita itu untuk melampiaskan kemarahan Anda. Guo Xiaomei menggigil. Dia tahu Wolf bisa sangat ganas, dan dia akan melakukan apa yang dikatakannya. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa pembantunya berubah menjadi orang yang suka memukul musuhnya. Kami bukan orang barbar, tidak perlu berkelahi atau membunuh demi seorang wanita, masa lalu biarlah berlalu, aku akan melupakannya. Dr. Qin adalah orang yang sangat murah hati, kata Wolf dan mencoba menyanjung Qin Haodong. Barang-barangnya sudah beres, tapi kamu sudah menghancurkan banyak barang saat kamu baru saja masuk, kamu akan membayarnya, kan? Jantung Wolf berdetak kencang. Dia hanya khawatir tentang ini. Dia pasti akan kehilangan sejumlah uang karena Qin Haodong hari ini, dan yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar jumlahnya bisa lebih sedikit daripada kemarin. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan banyak uang hari ini, jadi dia bertanya dengan putus asa, katakan saja padaku berapa jumlahnya. Tidak banyak, mari kita ikuti standar kemarin dan buat menjadi 1 juta. 1 juta. Wolf merasa getir. Kacamata itu tidak akan pernah bernilai 1 juta meskipun terbuat dari emas.
Dia berkata dengan wajah masam, Dr. Qin, kita sekarang sudah saling kenal. Ini hanya beberapa gelas, bagaimana kalau aku menggantinya dengan gelas kristal untukmu? Qin Haodong berkata, kacamata itu tidak bernilai sebanyak itu, paling mahal harganya 100 yuan. Intinya adalah kerusakan yang telah kamu lakukan pada reputasi Lin's Group. Pikirkanlah, tidak baik jika berita di jalan mengatakan bahwa grup Lin telah dihancurkan olehmu. Dr. Qin, bagaimana kalau kau memukulku saja, sebagai ganti atas kerusakan yang telah kulakukan pada kelompok ini? Wolf benar-benar benci untuk memberikan uangnya. Dia punya sejumlah uang simpanan, tetapi paling banyak hanya beberapa juta. Dia tidak sanggup kehilangan 1 juta setiap kali. Qin Haodong berkata, apa gunanya memukulmu? Aku bilang aku bukan orang barbar. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Bayar saja. Bab 195 konser. Wolf tidak setuju, tetapi dia tidak sebanding dengan Qin Haodong dalam hal status sosial dan kekuatan fisik. Tidak ada cara baginya untuk melawan. Dia tidak punya pilihan selain mengambil kartu bank di tangan Qin Haodong dan mengeluarkan ponselnya. Lalu mentransfer 1 juta tanpa perlawanan. Qin Haodong mengambil kembali kartu banknya. Ia tersenyum dan berkata, senang bekerja sama dengan Anda, silakan datang lagi ke saya di masa mendatang. Wolf merasakan kehangatan di dadanya dan dia hampir muntah darah. Senang bekerja sama. Dia merasakan jantungnya meneteskan darah. Sekarang dia benar-benar marah. Dia menunjuk ke arah Gu Xiaomei yang tercengang dan berteriak kepada rekan-rekannya, bahwa jalan itu pergi untukku. Gu Xiaomei adalah orang yang memulai ini, dan dia sangat membencinya sehingga dia kehilangan 1 juta yuan lagi. Dia harus mengambilnya kembali dari wanita itu dan menebus kerugiannya. Qin Haodong tidak akan pernah menghentikannya. Wanita seperti Gu Xiaomei mendapatkan semua ini dengan usahanya sendiri, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah semua bajingan itu pergi, semua staf departemen pemasaran memandang Qin Haodong dengan hormat dan kagum. Orang biasa-biasanya diperas oleh para bajingan itu, tetapi sekarang Qin Haodong mendapatkan 1 juta dari para bajingan itu. Mengapa ada perbedaan yang sangat besar? Tidak heran dia bisa menjadi menantu baru Lin Group. Dia bisa berkencan dengan dewi perusahaan karena dia cakap. Setelah menyelesaikan masalah itu, Lin Momo dan Qin Haodong kembali ke kantor presiden. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan Li Donghai? Qin Haodong menjelaskan apa yang terjadi antara Li Donghai dan ayahnya, Li Kai. Kemudian ia menyimpulkan, memanjakan seorang anak terlalu berlebihan sama saja dengan membunuhnya. Ia sangat dimanja oleh orang tuanya sejak ia masih kecil, lihatlah apa yang telah terjadi padanya, ia menjadi anak terlantar sebelum lulus. Lin Momo juga menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin orang baik seperti kakek nenekmu memiliki cucu seperti dia? Sulit untuk mengatakannya, saudara kandung yang lahir dari orang tua yang sama bisa sangat berbeda satu sama lain. Qin Haodong tidak ingin mengungkap lebih jauh tentang Li Donghai. Jadi dia berkata kepada Lin Momo, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, bintang besar Ouyang Sanshan akan mengadakan konser malam ini di kota Jiangnan, dia mengundang Tang Tang untuk bernyanyi bersamanya, dan aku setuju. Wah, bagus sekali, anak itu perlu lebih banyak terlibat dalam kegiatan, itu lebih baik untuknya, bernyanyi bersama Ouyang Sanshan akan memberikan kenangan indah seumur hidup. Lin Momo melanjutkan, tetapi akhir-akhir ini saya terlalu sibuk, sejak Lin Zigao dan Lin Pingchao pergi, grup ini memiliki begitu banyak hal yang harus diselesaikan, saya harus bekerja lembur malam ini, saya khawatir saya tidak dapat menghadiri konser. Baiklah, lakukan saja pekerjaanmu, aku akan menemaninya. Qin Haodong mengerti bahwa Lin Momo bertanggung jawab atas kelompok sebesar itu sebagai seorang wanita. Pasti sulit. Haodong, terima kasih telah melakukan banyak hal untukku dan Tang Tang. Lin Momo menatap Qin Haodong dengan penuh kasih sayang. Dia tahu bahwa Ouyang Sanshan mengundang Tang Tang ke konser karena Qin Haodong. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, apakah kau menganggapku sebagai orang luar? Kata Qin Haodong sambil menepuk pinggul montok Lin Momo dengan keras. Sebagai presiden yang dingin dan suka memerintah, Lin Momo tidak pernah dipukul seperti itu. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, dia merasakan sesuatu yang aneh di pinggulnya, sakit, mati rasa, dan terbakar. Dia tersipu dan menatap Qin Haodong dengan mata genit. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dia mengeluh, tetapi suaranya semanis gula. Qin Haodong merasa hatinya gatal. Dia berkata dengan seringai jahat, apakah sakit, aku akan memijatnya untukmu. Lin Momo berkata dengan tergesa-gesa, berhenti, kita ada di perusahaan. Apa yang kamu takutkan? Semua orang di perusahaan tahu bahwa aku menantu perusahaan, itu sah dan masuk akal jika kita bermesraan. Ia mengulurkan kedua tangannya yang besar, seperti seekor serigala yang menerkam seekor domba.
Sayangnya, teleponnya berdering. Siapa pengacau itu? Qin Haodong bergumam dan mengeluarkan ponselnya. Dia memeriksa nomor itu dan menemukan bahwa itu dari Long Haiseng pada saat yang sama. Saat telepon tersambung, Long Haiseng bertanya dengan tulus, "Dr. Qin, terakhir kali Anda mengatakan Xiao Bao perlu dirawat sekali lagi, apakah Anda punya waktu untuk itu hari ini?" Oh, Qin Haodong akhir-akhir ini sedang sibuk dan dia bahkan lupa tentang Long Xiao Bao. Dia berkata, "Jangan terburu-buru, aku akan ke sana sebentar lagi." "Bagus sekali, aku akan menunggumu di rumah." Long Haiseng berkata dan menutup telepon. "Jangan terburu-buru, aku harus mampir ke pasien dulu, lalu ke konser, kalau begitu, aku tidak akan kembali," kata Qin Haodong sambil mencium kening Lin Momo. Dia berkata, "Jaga dirimu, jangan terlalu memaksakan diri." Dia langsung pergi ke Lin's Group dan tiba di rumah Long Haiseng. Melihat kedatangan Qin Haodong, Long Haiseng dan istrinya keluar untuk menyambutnya. Long Xiaobao berlari dan melompat di depan mereka. Sekarang pipinya tampak kemerahan. Rambut pendeknya telah tumbuh. Tidak ada yang tahu bahwa dia dulunya adalah pasien leukemia. "Halo, Paman Qin." Long Xiaobao lebih tua dari Tang Tang. Dia tahu Qin Haodong adalah penyelamat hidupnya, jadi dia merasa dekat dengannya. Qin Haodong menepuk kepalanya dan berkata, "Kamu pulih dengan baik." Dia memasuki rumahnya dan mengeluarkan jarum peraknya untuk merawat Long Xiaobao untuk terakhir kalinya. Setelah perawatan, dia merasakan Xiaobao berhenti sejenak dan berkata, "Xiaobao sudah pulih sepenuhnya, dia akan seperti anak-anak lainnya, biarkan saja dia pergi ke sekolah." "Dr. Qin, terima kasih banyak, Anda akan menjadi saudara saya selamanya. Mulai sekarang, kamu adalah dermawan terbesar bagi keluarga kita." Wanita itu selalu berubah-ubah. Cao Ting menjadi baik dan lembut sejak Long Xiaobao pulih, tidak seperti wanita jalan seperti dulu lagi. Long Xiaobao melompat dari tempat tidur dan berkata, "Paman Qin, mengapa Tang Tang tidak bermain denganku hari ini?" Cao Ting berkata, "Ya, kenapa Tang Tang tidak ikut denganmu? Xiaobao sudah lama ingin bertemu dengannya." Qin Haodong berkata, "Tang Tang punya banyak hal yang harus dilakukan, dia akan bernyanyi di konser Ouyang Sanshan malam ini, dan sekarang mereka sedang berlatih." "Tang Tang akan bernyanyi, aku ingin pergi, aku ingin pergi." Long Xiaobao segera melompat dan berteriak. "Tang Tang akan bernyanyi bersama Ouyang Sanshan, hebat sekali dia." Cao Ting berkata kepada Long Haiseng, "Ayo kita pergi ke konser bersama." "Ya, itu juga konser Tang Tang, kita harus hadir." Long Haiseng menjawab dan berkata kepada Qin Haodong, "Dr. Qin, ayo pergi bersama." Qin Haodong berkata, "Saya ada urusan yang harus diselesaikan karena perusahaan saya yang bertanggung jawab atas keamanan konser kali ini, sampai jumpa malam ini." Setelah itu, dia meninggalkan rumah Long Haiseng dan pergi ke Dedi Security Company. Ketika tiba di perusahaan, Zhang Tianyu dan semua pengawal lainnya sedang berlatih di lapangan. Hari ini mereka berbeda karena semuanya mengenakan pakaian dinas, dengan logo yang dirancang di dada. Semua pengawal di kompi itu adalah pensiunan tentara. Dengan seragam yang mereka kenakan, aura pembunuh mereka memenuhi lapangan, tampak persis seperti tentara sungguhan. Nalan Wushuang mengenakan rompi hitam hari ini, dengan garis leher rendah yang menonjolkan belahan dadanya. Ia mengenakan rok lipit tipis dan sepasang sepatu kasual berwarna merah muda terang. Qi Waner mengenakan kaos bertuliskan huruf Inggris dan gaun slip yang memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Dia tampak sangat seksi. Kedua wanita berpakaian rapi itu berdiri di depan para pengawal. Itu adalah kontras yang jelas, tampak sangat menarik. Qin Haodong menarik mobilnya dan melangkah ke pengadilan. Dia mengangguk puas dan berkata, "Kamu tampak hebat." Nalan Wushuang menatapnya dan berkata, "Kamu terlambat, kami semua menunggumu." Qin Haodong berkata, "Saya datang tepat pada waktunya." "Tepat waktu, kami yang bertanggung jawab atas pengaturan seluruh istana, kami harus sampai di sana lebih awal." Nalan Wushuang melemparkan seragam pengawal baru ke Qin Haodong dan berkata, "Ganti sekarang, kami akan segera pergi." "Apakah aku harus memakainya?" tanya Qin Haodong. "Kenapa tidak? Sekarang kita kekurangan tenaga. Kita bahkan sudah meminjam setengah dari penjaga keamanan Nona Lin. Jadi sekarang kamu bukan lagi bos perusahaan, tapi penjaga keamanan, kamu harus mendengarkanku. Ini akan menjadi acara besar pertama yang menjadi tanggung jawab perusahaan kami, dan promosi terbaik bagi perusahaan kami tidak boleh melakukan kesalahan apapun." "Lalu kenapa kamu tidak memakai seragam, kenapa pakai baju yang cantik-cantik?" keluh Qin Haodong. "Kami berbeda dari Anda akan bertanggung jawab atas keamanan, kami adalah juru bicara citra Dedi Security Company." "Baiklah, aku pakai." Qin Haodong membuka bungkusan itu dan mengenakan seragam pengawal.
Ketika semuanya sudah beres, seluruh rombongan melaju ke Stadion Jiangnan dalam barisan yang sangat besar. Stadion itu dapat menampung 10.000 orang pada saat yang sama, dan akan penuh hari ini mengingat pengaruh Ouyang Sanshan. Jadi keamanan perlu ditingkatkan. Zhang Tianyu lebih terampil dalam mengatur pekerjaan keamanan, jadi Qin Haodong menugaskannya sebagai penanggung jawab penuh dan menyelinap ke belakang panggung untuk mengawasi si kecil dan Ouyang Sanshan berlatih. Ia mengamati sebentar lalu pergi karena tidak ingin mengganggu si kecil. Ia berpatroli di sekitar stadion dan pergi ke pintu masuk setelah mendapat gambaran lengkap tentang tempat itu. Tekanan keamanan terbesar dari setiap acara besar akan berada di pintu masuk. Zhang Tianyu menjaga pintu masuk dengan beberapa pengawal elit, termasuk whip dan saber yang dipinjamnya dari Lin Momo. Konser sudah dekat. Penonton berkumpul di sekitar pintu masuk, dengan tiket di tangan mereka. Cuaca hari itu sangat panas, jadi awalnya tidak banyak orang di sana. Paman Qin, kamu terlihat sangat tampan. Long Haiseng dan istrinya membawa Long Xiaobao ke pintu masuk saat anak itu berseru, dengan beberapa pengawal di belakang. Ya, aku tampan sendiri, jadi aku terlihat bagus dalam segala hal. Long Haiseng berkata, kamu bosnya, mengapa kamu bekerja sendiri sekarang? Qin Haodong tersenyum dan berkata, saya tidak punya pilihan, kita kekurangan tenaga. Long Xiaobao berkata, Paman Qin, di mana Tang Tang, mengapa aku tidak menemuinya? Qin Haodong berkata, Tang Tang sedang berlatih, dia akan naik panggung nanti, kalian akan segera melihatnya. Pada saat yang sama, sepasang suami istri berusia 20-an masuk. Gadis itu memiliki penis sebahu dan memegang seember besar popcorn. Gadis itu berseru ketika dia melihat Long Xiaobao, kamu sangat imut. Sayang, bagaimana kalau aku memberikan popcornku padamu? Gadis itu mengirimkan ember popcorn itu kepada Long Xiaobao dan Zhu Linlin. Mohon dukungan suplemen TNT sekalian agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, terima kasih.